Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jatutul Ilmi, NIM 1920001123, kelas HKIA semester 4, mata kuliah Sosiologi Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya sebelumnya dengan judul dengan tema perubahan hukum, hubungan antara perubahan sosial dan perubahan hukum, paradigma interaksi antara perubahan sosial dan perubahan hukum. Di sini saya akan langsung ke intinya saja. Perubahan di dalam masyarakat adalah suatu produk dari berbagai faktor, dan dalam banyak kasus adanya keterkaitan atau faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang biasa dikenali dalam hubungan dengan awal perubahan sosial adalah kependudukan, habitat fisik, teknologi, kemudian struktur masyarakat serta kebudayaan. Selain faktor-faktor tersebut, terdapat pula faktor evolusi, peperangan, dan pengaruh kebudayaan. Faktor yang mendorong proses jalannya perubahan sosial tersebut antara lain, yang pertama, sistem pendidikan yang maju, kemudian toleransi terhadap perilaku yang menyimpang, sistem stratifikasi sosial yang terbuka, penduduk dan heterogen, kemudian ketidakpuasan terhadap beberapa bidang kehidupan tertentu. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang lamban, sikap masyarakat yang tradisionalis, adanya kepentingan yang tertanam kuat sekali, dan rasa takut terjadi disintegrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal baru, dan ideologi. Kemudian ada perubahan dalam bentuk pertama terjadi karena tuntutan perubahan sosial, atau dengan kata lain perubahan hukum tertinggal oleh perubahan sosial. Kemudian ada perubahan dalam bentuk kedua terjadi untuk mengubah struktur sosial, dengan kata lain perubahan sosial terlambat dari perubahan hukum. Kemudian paradigma dalam proses berpikir merupakan sebuah tawaran saja bagi proses pembelajaran suatu kaidah keilmuan, bukan tawaran akhir. Adapun paradigma yang berkembang dalam memberikan format atas hubungan interaksi perubahan sosial dan perubahan hukum adalah hukum melayani kebutuhan masyarakat, agar supaya hukum itu tidak akan menjadi ketinggalan oleh karena lajunya perkembangan masyarakat. Kemudian hukum dapat menciptakan perubahan sosial dalam masyarakat, atau setidak-tidaknya dapat memacu perubahan yang berlangsung dalam masyarakat. Paradigma pertama, hukum melayani kebutuhan masyarakat, agar supaya hukum itu tidak akan menjadi ketinggalan oleh karena lajunya perkembangan masyarakat. Kemudian ciri-ciri yang terdapat dalam paradigma pertama yaitu ada perubahan yang cenderung diikuti oleh sistem lain karena dalam kondisi ketergantungan. Kemudian ketertinggalan hukum di belakang perubahan sosial, penyesuaian yang cepat dari hukum kepada keadaan baru, kemudian hukum sebagai fungsi pengabdian, dan hukum berkembang mengikuti kejadian, berarti di tempatnya adalah di belakang peristiwa, bukan mendahulunya. Kemudian ada paradigma kedua yaitu hukum dapat menciptakan perubahan sosial dalam masyarakat, atau setidaknya dapat memacu perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat. Ciri-ciri dalam paradigma kedua yaitu ada law as tool of social engineering, kemudian ada law as tool of direct social change, kemudian reorientasi ke masa depan atau forward looking, kemudian ada use constituendum, kemudian hukum berperan aktif, tidak hanya sekedar menciptakan ketertiban tetapi menciptakan dan mendorong terjadinya perubahan dan perkembangan tersebut. Kemudian kedua paradigma di atas, yang pertama dan kedua, pada akhirnya akan berujung pada keinginan untuk membuat pokok hukum berupa peraturan perundang-undangan. Namun di sisi lain, nilai positif yang kita ambil adalah dari aspek pengkajian hukumnya didahului dengan observasi lapangan dan dianalisis berdasarkan nilai kebutuhan real masyarakat. Hasil riset dapat dijadikan parameter untuk menentukan produk hukum yang dikeluarkan. Studi komparatif sangat dimungkinkan mengingat produk hukum yang akan dibuat telah belajar di tempat lain. Kemudian dari aspek pendidikan hukum, kedua paradigma tersebut menjadi wadah penting bagi proses pembelajaran dalam pendidikan hukum. Orientasi pendidikan hukum sangat berhubungan dengan pola peningkatan intelektual hukum dengan menelaah kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat, yang kemudian dapat diambil konsep-konsep dasar pengembangan pendidikan hukum. Sekian penjelasan dari makalah yang saya presentasikan.
Kurangnya saya minta maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.